Ini masternya mana sih? Ono aja ya, Iya. masternya itu. Kita di episode nggak jelas. Kita urutannya udah, itu nggak dipakai dia. Dipakai dong. Oh, dipakai di itu. Oh. Iya. Kalau kita soalnya tuker-tukeran. Iya. Wih. Nah, Kita di Oh, masih ngatur. Aku kelihatan kan kamu maju. majuan. Udah, Oke. lagi. Nggak usah yang tadi aja udah awal. Kita di episode sekian. Iya. Karena bareng seorang penulis lagi. Penulis kita beberapa episode udah penulis ya. Ada Mas Tamam, Mas Brian. Sekarang kita penulis yang kayaknya lebih lama dari angkatan-angkatan kemarin ya. Kita langsung kenalin. Mas siapa namanya? Okto. Ada nama panjangnya harusnya biasanya. Kalau dicari di Facebook soalnya banyak. Banyak nama Okto ya. Nama Okto banyak. Okto Baringbing. Nah, ini dia penulis komik. Kayaknya judulnya udah banyak, tapi ada satu judul yang dia lagi mau rilis nih, Mas. Untuk seri kelima ya, Mas ya? Kelima. Ya, buku kelima. Buku kelima ini judulnya, bentar ya, gue iniin dulu. Gue kemana nih, masternya? 5 menit sebelum tayang yang menceritakan tentang ini sebenarnya lu sempet di TV ya? Iya. Di Trans sorry di Trans. apa juga. Oh iya, di Trans ya waktu itu ya. Iya. Jadi sebagai video editor. Jadi kisah yang ada di 5 menit sebelum tayang ini real, terinspirasi. Mungkin real sih, pasti udah. Oh, pasti udah di macam-macam ini. Tapi gue dapat sedikit info nih dari Mas Harwanto tadi. Gue juga baru ngeh. Ternyata dari semua buku ini itu Melewati beberapa publisher. Ya. Pertama kali di mana, Mas? Ini yang paling pertama. Yang paling pertama itu ada di Mako. Satunya banyak banget, Mas. Penyakit komik Indonesia kan gitu kan, nomor 1. Nomor 1. Itu jadi penyakit komik Indonesia adalah nomor 1. Komik Indonesia itu selalu nomor 1. Oh iya, itu kan sering kita bahas ya. Tapi masalahnya ini kok nomor satunya ada Ada 3. Ini gimana? dengan 3 penerbit berbeda. Dari 3 penerbit Berbeda. Isinya sama. Ini isinya lebih banyak nih. Yang ini sama. Bentar, ini di sini Mas. Hah? Di shoot ini. Itu kan. Oh iya, ini ada nomor satunya, ada ini nih. 2. Ada yang dari ini apa sih, Koloni ya? MNC Koloni ya. MNC Koloni, tapi Itu dua-duanya sebetulnya kerja sama MNC Koloni. Tapi kalau yang ini sama Cosmic. Oh, ini sama Cosmic. Yang ini sama King Production. Ini kan tiga-tiganya nomor 1. Bedanya apa sih, Mas? Bedanya ini yang pertama kali ini nggak pernah terbit. Ini nggak pernah terbit. Oh, itu nggak pernah terbit. Jadi yang lu pegang ini dummy ya? Dummy doang. Dummy buat dikirim ke Jepang. Oh, yang lu ke Yang Jepang. menang International Manga Award. Oh, yang International Manga Award itu ini berarti ini dummy doang. Iya, ini dummy doang dan nggak pernah dijual. Itu lomba apa gimana sih, Mas? Itu penghargaan apa ya istilahnya, kayak emang programnya Kementerian Luar Negeri Jepang buat mengapresiasi komikus. Mereka nyebutnya mangaka ya, sama aja sih sebetulnya komikus yang di luar Jepang. Yang di luar Jepang itu programnya ada di. Tapi kalau yang ini Oh gitu. Terus lu apply setebel ini udah pada saat itu. Setebel itu pada saat itu. Anjir. Jadi bukan kontes ya? Enggak ada hadiahnya Itu maksudnya. mengalahkan ratusan judul ya, Mas. Kalau saya baca-baca. Mengalahkan ratusan judul dan hampir 40 negara ya, Mas ya? lebih sih. Lebih. Nggak inget juga udah. 400 judul, Ya. 40 ratusan judul, 40 negara lebih untuk komikus di luar Jepang. Bahasanya apa Pak, pada waktu itu waktu nge-apply? Ini bahasa Indonesia. Mereka tak bisa ngertinya. Ditranslate. Mereka yang translate. Oh. Dari
Jadi mereka yang translate sendiri. Jadi tetap ngirimnya pada saat itu bentuk fisik. Iya. Oh, baru tahu gue. Dan ini nggak pernah terbit. Nggak pernah terbit. Terbitnya kan cuma online doang di mako.co. Oh, di mako.co. Nah, Mako sendiri ceritanya coba dikulik, Mas. Mako. Nah, Jadi dulu tuh penerbit. ada itu penerbit ya. Penerbit online Indonesia pertama kayaknya. Iya. Penerbit online Indonesia pertama. Jadi kalau sekarang mungkin sobat sama sohib komik kan kenalnya kalau untuk online ada webtoon. Iya. Terus kemarin kita juga habis ngobrol-ngobrol sama Mako tuh Akoma. Sanigo ya. Nah, jadi akhirnya terus berlanjut ke Cosmic atau gimana? Iya. Kan ini tutup akhirnya. Iya. Ah, Terus akhirnya bikin Cosmic. Si Sani bikin Cosmic. Kalau yang online kok di Mako yang versi online itu sendiri komiknya udah scroll kayak zaman sekarang apa? Masih Masih kayak versi cetak aja. Oh, versi cetak di slide gitu. Selain Oh, tahun berapa sih itu? Lupa gue. dulu belum ada webtoon. Oh, belum ada webtoon. Itu tahun berapa sih Mas Mako tuh? Masih ingat gak? Aduh, nggak ingat. 10 tahun lalu ada? Ada nggak sih? Iya. ada. Ada 10 tahun. Dekade lebih ini. Oh, I see. Beruntungnya adalah ketika 2012 kira 2012. 11 tahun 11 tahun Mako kemudian mungkin karena formatnya tuh. Mungkin karena formatnya pada saat itu lawan-lawan digitalnya siapa sih? Ada nggak sih selain Mako? Belum ada, pertama ya. Lawannya Mangga Scan. Banyak. Mangga Scan back. DB Komik masih ingat nggak lu? Komik kayak setelahnya deh. Oh, setelahnya ya malah ya. Kalau gue nggak salah ingat deh. Mako pertama digital, kemudian keluar versi DB Komik. bukan versi cetak enggak. Ini pilot, Nggak pernah. Ini kayak pilot project gitu, dummy doang dikirim. Oh, Ini bener-bener nyetak cuma buat ikutan lomba aja. ikutan lomba dikirim, kemudian waktu itu kalau nggak salah ceritanya adalah yang dipanggil satu orang doang ya. Iya. Dan lu biaya sendiri ya waktu itu. Dulu dibiayain ini Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif satunya. Oh, berangkat ke Jepang pada saat itu dan itu menjadi apa ya, tolok ukur mungkin tonggak sejarah sendiri ya. Akhirnya dari ini terbit, ini mana duluan nih yang nomor satu? Jadi duluan. Ini duluan dari Cosmic ya. Ini ada istilahnya mas sebenarnya nih. Apa? MOOC ya. Cosmic MOOC. Kalau MOOC tuh yang ininya majalahnya. Oh, majalahnya. Oh, kirain MOOC itu magazine komik gitu kan. Bukan. Kayaknya ini kompendium deh mereka nyebutnya. Kalau nggak salah. Kalau untuk yang satu judul sendiri, oke, ini adalah pertama kali terbitnya. Versi ini sama ini sama? Apa beda? Ada bedanya? Ini lupa. Oh, ini lebih banyak isinya. Oh, ilustrator sama? Ilustrasinya sama. Ini cuma 4 chapter. Ini 6 chapter. Sambil ditunjukin ke situ. Oh, I see. Dan ini oke, ini 5 menit sebelum tayang ini buku 1 diterbitin sama Cosmic. Iya. Nah, bedanya sama ini terbitan Koloni. Intinya kan Cosmic kan sempat tutup tuh. Ah, ah. Nah, dulu tuh Cosmic bukan Cosmic ininya ya, Cosmic Compendiumnya. Oh, kok fisiknya ya, majalahnya kemudian Cosmicnya sendiri kan masih ada. masih ada. Kemudian terbit yang ini. Kemudian ada dulu. Jadi Mm-mm. itu ini udah tutup. Mm-mm. Ya udah kan, saya kan ya sempet bingung lah mau ngapain. Terus Komiko tiba-tiba muncul. Digital. Komik platform buat yang nggak tahu, platform komik digital. Iya. Komiko. Ini juga dari Komiko. Kalian berdua adalah alumni. Iya. Apa dulu? Hah? Yang bikin yang mana? Crazy ABC. Oh iya. Tahu? Berarti komik Anda ada yang baca. Saking jeleknya. Nih. Iya. Oh. Terus saya baca kan statusnya Mas Okto menceritakan tentang 5 menit sebelum tayang ketika di Komiko kan kena kapak juga itu. Karena Komikonya mau tutup. Mau tutup. Jadi kita semua dipercepat kayaknya. Kalau itu dari saya ya, dipercepat dari berapa chapter harus ditamatkan
Nah, itu saya baca tulisannya Mas Okto itu jadi ingat gitu loh. Oh ternyata sama nasibnya. Pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Saya nggak pernah ketemu deh. Kita nggak pernah bertemu jalan baru kali ini. Iya, jadi buat sobat sama sobat komik yang nggak tahu, Komiko itu adalah platform komik online di mana kontributornya itu sebenarnya nggak pernah bukan kantor fisik yang kontributornya kerja ya. Jadi ngirim karya online, jadi nggak pernah ketemu. Terus Mas Okto kena kapak. Apa ya? Iya memang perusahaannya tutup. Tapi lu tamatin kan? Apa ya? Ya kalau kena kapak kan lo benar-benar disuruh berhenti. Iya. Oh, jadi nggak ada endingnya pas di situ, pas di Komiko. Pas habis itu kan ya sama mereka dikasih waktu. Iya. Mau bisa sampai kapan ceritanya diselesain. Jadi cerita dipercepat tapi tetap tamat. Kalau aku loh ya. Oh. Kalau kapak misalnya Shonen Jump lah, kapak kan lo nih 3 chapter lagi, 4 chapter lagi tamat ya. Iya, jadi juara se-Jepang gitu. Mereka menjadi juara se-Jepang, kemudian mereka menikah gitu kan, harus cepat. 3 chapter kayak selesai. Dia tamat. Nah ini iya sih emang disuruh percepat tapi nggak yang langsung 3 chapter tamat. Oh iya. Oh nggak dikasih. gitu. Masih sopan ya. Oh iya, mungkin beda kali pengalaman. Oh iya, nyeletuk lu. Pada intinya karena waktu itu pemberitahuannya udah mepet, udah mau tutup. Kalau aku ngalamin begitu. Oh gitu. Oh ini nih Mas, di sini Mas Oktonya nama samarannya masih Goking. Bukan Gokong, tapi Goking. Ini kami baru mewawancarai seorang king kemarin ya. Iya. Jadi temanya minggu ini king. Terus kan ini yang gue bingung adalah dari Kosmik kemudian ke Komiko terus ke Koloni, ini kan judul sama. Bahkan mungkin ada kemungkinan gambar sama. Lalu diperbolehkan buat di sini. Ya udah deh kita terbitin ini di Intinya sini. gue bilang dulu ke mereka. Oh gitu. Bilang bahwa ini udah pernah terbit di satu platform online sama udah pernah cetak. Nggak, misal ya waktu masuk Komiko, gue udah bilang dulu ke orang Kosmik, ini mau gue bawa ke sini ya. Oh gitu. Karena Komiko yang minta. Oh, Jadi mereka udah tahu lah pernah terbit di Kosmik. kalau yang di Koloni? Nah ini ada Kingnya ini sekarang. Oke. Kan waktu Komikonya tutup kan sebenarnya orang-orangnya masih ada dan masih ada yang beberapa di sini dan jadinya King Production. Mereka berubah jadi King. Ya. Dan kontrak kita dengan Komiko bisa dibilang turunnya gantinya Komikonya gantinya jadi ke King. Ini oplah berapa? Cetak berapa? Nah itu belum nggak tahu. Itu mesti nanya ke penerbit si MNC-nya. Kemudian ini apa bedanya Kalau nih? ini waktu ini menang, ini sebenarnya sama. Kasih jacket. Oke. Kemarin kan bikin daminya beberapa. Dan ini ada buat para sobat sama Sobat Komik, ini ada nomor 2-nya Koloni ya. Ini penerbit Koloni ya. Yang sama King. Sebetulnya MNC Koloni juga sama aja. Sama aja. Cuma kan berarti dia ada nomor 2, berarti sales lu bagus dong. Sales di 1 dong. Sales di 1 bagus. Pernah tahu berapa oplahnya? Apa? Oplahnya Belum, yang terbaru belum. enggak yang di 1. Yang di 1. Yang terbaru belum. Oh, padahal penasaran juga Intinya sih. dari awal udah ngomong, kan udah diskusi dulu. Ini kalau sampai mau terbitin sampai tamat kan nih, terlepas dari berapa penjualan yang kemarin. Iya, soalnya mereka sempat melihat waktu yang ini, waktu rilis dulu Popcorn kalau nggak salah. Iya. Sempat sold out soalnya. Berapa piece di Popcorn sold out? Itu tanya Kosmiknya sih. Toningnya beda ya Mas ya? Apa retoning atau gimana ini? Kok ini banget ya? Beda banget kualitasnya. Bentar. Retoning ya dia? Ini kan udah nerbitinnya penerbit lah. Ya ini nggak tahu. Ini kan kemarin cuma dummy doang sih. Oh. Bentar ya. Enggak, ini seri 1 kan? Berarti ada seri 1 yang dari ini, kita lihat. Ya.
Ini udah beda banget nih. Ini karena muara mas. Nggak ngerti juga sih. Ya. Oh, Ini Mas kepegangan. Okto ini kan basicnya juga di kafe ya sebenarnya. Iya. Heeh. Bukan muara ini mas. Apa? Ini bukan moir. Moir. Ya. Iya. Banyak yang kayak Moir sih. moir kan. Tapi nggak tuh. Perbedaan cetaknya kerasa banget mas. Iya. Kalau yang pas dummy sama ini udah mendekat, hampir mirip ya. Kalau Iya, tapi Iya. iya kualitasnya beda ya. iya kualitasnya beda. Ya, Kualitas. ini emang buat dijual. Ini udah paling benar lah. Tapi istilahnya melakukan tuning ulang kembali nggak? Oh, nih. Kayaknya itu yang versi gagalnya deh. Oh. Mohon maaf Mas Ar. Apa? Ini udah 1 sampai udah 11 tahun. Iya. Jadi beliau ini waktu itu kejadiannya gimana ya sampai moir begini ya? Iya. Digital, cetak apa yang digital? Kayaknya sih digital. Orang cuman Harusnya bisa Cuman ngejar ya. cetak Kok berapa? moir ya? Tapi bisa beda ini sama-sama cetak digital itu gagal itu kayaknya. Kayaknya ini udah banget. Jadi buat para sobat sama soib komik yang nggak tahu moir itu tolong dijelaskan Mas Ar. Iya, lihat aja contohnya. Lihat contohnya. Moir itu Itu bisa karena cetaknya, bisa karena Filenya. bitmapnya ketika bikin pixelnya. tapi kalau pengalaman pribadi sih moir di digital gua aman. Aman, Yang ya berantakan pas cetak, tapi ini baru Iya. kejadian baru ya. Oh, jadi tapi ini unik banget sih. Maksudnya gini, dia bilang gini. Ini berapapun oplahnya, cetak sampai tamat ya. Bisa diskusi kayak gitu. Nah, Soalnya kita udah ngasih tahu Hah? ini tamatnya segini dan udah jadi segini. udah ada janjinya. Oh, udah ada janjinya. Nah, tapi gue penasaran banget soalnya nggak Dan belum memang ada oplah. kalau baca yang Mas Okto bilang memang dari awal memang pengen tamat di seri buku kelima. Pengen tamat di buku kelima. Pengen tamat di buku ke-5. Karena angka 5 itu 5 menit sebelum tayang. Saya belum dapat buku lima ini. Malah belum dapat. Oh, belum. Kemarin ya Mas ya? Iya, baru tanggal 16 terbitnya. Kalau yang berarti empat? kemarin. Nomor 4. Nggak bawa sih. Oh, nggak bawa. Oke. Terus ini berarti ketika dari misalnya dari Mako ke Cosmic kan pemiliknya sama ya Mas Ian ya. Saya ada orang-orang yang sama. Tapi ketika dari Komiko kembali lagi ke Koloni, ada perjanjian antara King sama Koloni nggak? Perjanjian misalnya pembagian profit atau bagaimana? Itu lebih ke saya dan MNC koloninya sih. Soalnya yang King pegang versi webtoonnya. Mereka minta share profit nggak dari King ke sampean? Kalau itu enggak. Enggak. Cuma mereka minta dicantumkan logo King. Itu malah saya yang pingin. Oh. Karena mau gimana pun kalau bukan karena King ya saya nggak bakal nyelesain komik ini. Jadi 5 menit sebelum tayang cetak niat untuk di closing di buku kelima. Oke, ini buat sobat sama soib komik. Jadi kenapa sih kita ngewawancarain Mas Okto? Karena ini yang mau terbit adalah buku kelima ya, di buku kelima. Yang gue mau nanya, gimana sih lu pertama kali, lu kan penulis nih, ya kan? Bisa ketemu sama Mato ya, ilustrator yang gua tahu dulu Mas Okto ini teman seperjuangannya adalah Mas Seta. Dulu karena mereka ini buat para sobat sama soib komik, dulu kalian itu dari Kos Komik ya. Ada Mas Okto, ada Mas Mifbay, ada ada Seta. Terus kemudian bisa ketemu, kok jodohnya Mas Mato gimana ceritanya? Padahal itu juga Mas Okto bisa gambar kan? Nah di kafe. Di IG bisa, gue ngeliat. Tidak memilih menggambar sendiri. Banyak yang lebih jago gambar. Positioningnya bagus ya dia. Sepakat sih. Gua. Iya juga sih. Dan sadar sih karena udah lebih nyerahin ke orang lain, kayak gambarnya lebih zaman bagus, kuliah kok kayak nggak berubah ya gini-gini aja. Memutuskan jadi penulis, kok bisa? Ini si Seta sebetulnya salah Seta. Kok gitu?
Merdeka itu lu udah nulis ya? Awalnya kan waktu kuliah gue sama Seta kan. Awalnya gue sama Seta doang. Seta ya, bukan Sweta. Oh iya Seta ya. Seta pernah di Kalibrasi Komik juga pernah Seta. Seta. Sweta yang belum. Bandung sih susah. Seta, kenapa nih? Pertama salahnya Seta nih, kenapa? Waktu bikin komik waktu kuliah tuh justru gue coloris komiknya dia. Dulu komik-komik Amerika-Amerikaan lah. Oh iya, kalau Seta itu sukanya Jomet. Jomet Durera. Oh, kalau Mifba itu ngapain di kos komik? Intai. Oh, inker. Oke. Ketemu Matonya? Enggak, habis itu pas bikin komik bareng gue lihat ini ceritanya kayak mending gini deh. Akhirnya gue yang ngerjain ceritanya. Oh, dari situ lu udah memutuskan ini gue writing bagus nih ya. Iya, gue nulis komik aja. Tapi waktu itu masih mewarnain komik juga. Oh, coloring. Iya. Sorry nih, momen kan yang Sobat sama Soib tahu, lu adalah penulis di 5 menit sebelum tayang yang menceritakan kehidupan seorang editor video nih di Trans, ya kan, berita ya, news ya. Ini buat Sobat sama Soib komik 5 menit sebelum tayang. Di Trans kayak Mas. Nggak disebutin, gue cuma tahu aja, tahu lu di situ ya, berarti nggak disebutin di sini. Ya pokoknya TV swasta. TV swasta. Nyebutnya apa bebas. Lu jadi editor kenapa? Kenapa lu jadi editor? Maksudnya, gue kerja nih, gue akhirnya kerja, gue lulus kuliah atau gimana tuh? Nah, dulu kan lulus kuliah niatnya bikin komik kan, bikin kos komik sama Seta sama Big Boy. Kan nggak ada penerbit waktu itu. Kering nih ya. Terus akhirnya di Mako sendiri kan nggak dapat, belum ada Mako. belum ada Mako. Ngindi, fotokopi print. Era fotokopian. Jadi Sobat sama Soib komik ada era di mana jualan komik di event, dulu event kecil-kecil ya, ada Pasar Seni TB, ada Pekan Komik Nasional UI, ada Pekan Komik Animasi Nasional, itu semuanya biasa jualannya ya, mohon maaf ya, komik fotokopian gitu. Jadi kita sama teman-teman bikin komik fotokopian. Nah, lu kemudian ya udah deh, gue kerja bener dalam tanda petik ya, bukan berarti profesi komikus bukan kerja bener. Akhirnya lu kerja nih, yang memutuskan lu cabut. Lu berapa tahun di jadi video editor? 5 tahun. Wis, gokil lama ya. Iya lama. Iya sih lama. Lama, 5 tahun lama. Di satu stasiun Mas. Iya. Bertahan di satu stasiun. Ya ngapain pindah-pindah? Enggak. Siapa tahu ada penawaran lebih gede, ya kan? Gue ngeliat yang lu posting, jadi ada fotonya dia Mas, mungkin nanti akan kita taruh di insert nih. Ada fotonya dia lagi kayak kucel banget lu ya. Badannya membengkak. Jadi lu tulis ya di situ ya, kenapa alasan lu membengkak badannya? Kucel banget, capek banget karena lu kerjanya apa? Liputan. Iya, Pak. Itu kan gue editnya di jalanan tuh. Di mobil itu ya? Iya, di mobil dan bukan di mobil sih. Di base camp. Di base camp. Oh gitu. Ya pas lagi live juga kita yang ngaturin lah pas live-nya, nge-play videonya. Lu setiap hari kayak gitu? Lu sorry nih, kerjanya kayak gimana sih pas di situ? Karena ini ada hubungan nama ini, karena cerita di sini tuh erat banget nih. Itu nggak ada di sini. Itu kan pas liputan di jalanan. Ini gue pas di stasiun. Oh, yang pas di stasiun ya. Yang gue ngelihat, gue sebenarnya baca yang edisi 1. Cuma bakalnya sebenarnya dari awal stasiun juga. Soalnya kan hidup gue kebalik. Maksudnya? Orang pulang kerja, gue baru kerja. Tidurnya baru berangkat. Jadi gue masuknya jam 11 malam, selesai shiftnya 8 jam kan. Gue masukin jam 12, pulang selesai jam 8 pagi. Selesai jam 8 pagi. Lu di lapangan? Enggak, itu yang di stasiun. Oh, yang di stasiun. Ini pas kalau gue lihat di komik, gue ingetnya edisi 1 sih, karena ada adegan dia pulang naik angkot atau ke naik bis. Oh iya, naik bis ya, Metro Mini. Nah, kalau gue naik motor sih. Gue ingetnya itu naik Metro Mini. Zamannya gue lihat ada satu gambar, gue nggak, kayaknya di Facebook lu tuh zaman mini DV ya. Iya. Kaset, pita kaset deh buat yang nggak tahu, itu potongan komik 5 menit sebelum tayang ya. Jadi di potongan komik 5 menit sebelum tayang ada nggak sih?
Gue ngalamin, tapi gue nggak ngalamin kayak lu, bos. Gue nggak ngalamin tiap hari. Gue cuman video weddingan doang. Gue pengen banget sih sebenarnya, keren. Keren, mas. Keren, masih pengen banget ini bisa jadi series yang bener-bener worth it gitu loh, yang nggak dikerjain asal-asalan. Yang nomor 1 udah Live-nya. kecantol gue. Enggak, maksudnya dibikin live action series. Bisa banget. Bisa banget gitu loh Indonesia bikin. Iya kan? Bisa banget. Iya. Kayak The Is kali ya. Iya. Maksudnya versi serius ya. Ya minimal kalau nggak di TV nasional ya di OTT gitu kan. Ada yang nawarin nggak, mas? Okto? Belum. Anda mau bikinin? Kami dari Kalibrasi Komik akan membuatkan. Belum sampai ke situ. Belum ya. Kita rayu Mas ini kali Mas Nosa ya. Iya Mas Tom. Mas Nosa kita rayu. Jadi ini emang seru, bukan seru ya, gue bacanya emang agak-agak relate sebenarnya karena gue di dunia audio Bisa nggak ditawarin, bingung gue. belum aja kali. Ceritanya dia, iya belum ya. Belum aja Belum. lagi. Nah kemudian nih yang membuat Lupa di mana. tapi nanti ada di Facebook lu kok, ada di nanti Ini 2012, padahal digagas sebelumnya tahun mungkin 2011 sudah mulai pembuatan ya Mas ya. Iya berapa lama sih satu buku lu pengerjaannya? Yang ini tertulisnya 2012. Prosesnya Udah lupa juga. yang terakhir deh, yang paling akhir boleh. Nggak bisa dihitung. Soalnya kan jauh jaraknya. Oh jauh. iya. Jaraknya jauh. Paling jauh buku berapa? Nih. Nih, ini saya ngalamin nih. Jadi ini dulu tuh zamannya kaset. Nah, jadi harus di capture. Iya. Dia harus diputer. Jadi gini, kalau kita ngerekam, jadiin file video jadi file digital lah itu, ya sesuai durasi ya. Kalau durasinya 1 jam ya 1 jam. Ini adalah pekerjaan dari Mas Okto selama 5 tahun. Tapi yang di station lu segitunya, yang di buku 1. Di Uber-Ubernya ini harus diedit segala macam. Buruan. Cuma sekali sih ngerasain kayak gitu. Sama kejadiannya. Kan gak jadi nih yang gue inget itu doang yang itu Makanya kelar. gua bilang dari awal ini kan semua bumbu-bumbu. Oh, karena gue intuit banget kan gue Emang nggak jadi. Nggak ada lah yang benar-benar sampai kalau nggak jadi emang pernah ada. Oh pernah ada dimaki-maki kayak gitu. Kayaknya nggak juga. Oh nggak, biasa aja ya. Ya nggak kelar nih. Tapi kalau Oh, ya udah. kalau yang kejar-kejaran emang ada. Ada yang lagi ngedit sambil ditayangin sempat ada juga. Goblok ngedit tapi sambil tayang. Iya. Kalau nggak kekejar? Soalnya kan ada lah programnya apa dulu namanya Newsflash. Jadi pas sambil di render sambil ditayangin. Cuma itu ngerinya kalau tiba-tiba Putus. error ya udah Berhenti. ngeblank. Oh. Kan dosa TV kan kalau layar hitam. Oh, atau renderannya selesai ada notif. Enggak sampai gitu kan, ada notif, lu ada notif juga. Oh, 5 tahun, lu 5 tahun bertahan. Abis 5 tahun di situ lu balik ke komik langsung apa ada kegiatan lain? Ke komik, kosmik. Dulu masuk kosmik. Lu Diajakin. berani sorry nih ya, kan kerja bener ya. Gue ngistilahinnya kerja bener. Mohon maaf nih sobat sama sobat komik. Mohon maaf banget nih. 5 tahun, gue mau balik lagi ke komik. Kan serem Pak duitnya Pak. Emang serem. Wis gokil. Kenapa memutuskan balik? Nggak tahu juga ya. Mungkin udah passion. Mumpung masih lagi ada kesempatan ya udah. Belum nyesel nih berarti ya sampai detik ini ya. Nyesel sih ada pasti. Cuman ternyata masih ada jalannya sejauh ini. Ketemu terus. Dan Ketemu mungkin terus. salah satu selain itu alasannya ya mau menghindari jam malam juga. Oh, ini buat para sohib sama sobat komik, gue pengen nanya, menghindari jam malam, kenapa sih? Ya nggak sehat aja lama-lama. Ini gue jujur-jujuran, gue juga akhirnya sekarang di umur gue yang 41, dulu gue sempat begadangan, sempat segala macam ngerjain sampai malam, baru kerasa sekarang bos. Ini apa? Gue kena yang namanya LBP, lower back pain. Jadi kayak semi saraf kejepit gara-gara kendaraan malam, naik motor segala macam, baru kerasanya sekarang. Jadi gue sempat posting bahwa kita tuh sebagai komikus atau sebagai pengkarya adalah kita mengglorifikasikan begadang, seolah-olah begadang tuh
garis bawah ini Mas. Apa? Artis kan begadang. Kalau penulis tidak perlu begadang berarti. Artisnya Mas Mako ya yang begadang. Mas Mato begadang. Mas Matonya yang begadang. Nah itu mesti nanya. Mato lu jangan begadang gara-gara. Tapi proses-proses nulis itu pada akhirnya membuat jam biologis lo teratur. Enggak, yang bikin gak teratur itu kan ya emang shiftnya malam. Emang sih Nggak ada rolling Mas. Kalau waktu dulu gue sempat 2 tahunan kayaknya gue udah malam terus. Anjir, Karena malam masih terus baru betul. kan. Dan gue mungkin karena kerjaan gue bagus ya di news ya, di hard news ya, kayak nonton berita-berita ya. Kerjaan gue cepet ya udah gue dapetnya Yang malam terus. Malam terus nemenin Jeremy Teti gitu. Tapi Jeremy Teti di SCTP. Ini gue masih penasaran sama profesi menulis karena di penulis komik gue jujur-jujuran aja ya. Mas ketika kemarin sempet Mas Brian Tanung. Dominic Brian. Dia bilang bahwa dia sempat nanya ke kita, Mas, apa emang sebegitu sedikitnya ya profesi penulis komik? Ya. Sebegitu susahnya ya? Kita jawab sepakat iya, gitu. Kalau dari Mas Okto sendiri, penulisan dalam komik tuh butuh orang yang berbeda dari penggambar atau sampai saat ini ya, dari yang lu udah jalanin ya? Karena ya orang nganggap komikus ya bikin cerita dan gambar sih. karena pendukung cergam. Oh, enggak. Enggak, aku mau tanya gini nih. Apa ya? Ya kayak kita awalnya kita ngira kan kalau bikin komik kita sendiri yang maksudnya gue baca Dragon Ball gue mikir Akira Toriyama yang bikin cerita dan gambar ya kan. Mungkin masih banyak yang lihat kayak gitu makanya belum tahu kalau mending dipisah aja. Mending dipisah. Dipisah aja. Ya. Juga sih. Lebih sehat ya. Nah, Ya. kalau Mas Okto ini cuma skrip atau berikut storyboard? Berikut storyboard. Jadi layout, paneling semua dari Mas Oktonya. Mato Tapi saya menyerahkan ke komikusnya Untuk mengubah. improvisasi, impro. nggak, kalau Karena naskahnya saya udah bekerja dengan beberapa komikus, ilustrator, saya jadi tahu ada yang senang ubah, ada yang ngikutin apa yang saya kasih. Mas Mato tipe yang mana? Kayak tergantung mood juga deh. Pernah ubah, pernah ngikutin, pernah ubah, pernah ngikutin. Lu gak ini sih nggak tahu oplahnya, gue penasaran banget sih Dia sebenarnya. nggak mau buka, pasti dia tahu. Gua tahu dia pasti tahu, cuma nggak mau buka aja. Dia nggak tahu yang terbaru. Kan kan nggak enak nggak jawab yang terbaru. Iya. Ya kita pasti tahu lah salesnya Iya. sampai nomor 2, sampai Iya. nomor 3, nomor 4, Nomor 5. nomor 5 Tapi semua. luar biasa perjalanannya Mas, dari 2012 lah sampai 2023, 5 buku. Ada yang cetak ulang nggak sih? Nah ini kan udah cetak ulang dari penerbit enggak. berbeda. Yang maksudnya Ya kalau mau buku dibilang kedua cetak ulang, belum. Oh, belum. Semua cetak satu doang. Ini cetakan pertama. Cetakan ini pertama cetakan maksudnya. Ya kalau mau dibilang cetak ulang, ya ini cetak ulang. Iya kan? Udah cetakan kedua ya. Iya. Nggak gitu. Cetakan ketiga dibanding Pride Project. Pinter banget. Nah, ini ngomongin 5 menit sebelum tayang, sebenarnya kalau karyanya dari Mas Oktonya sendiri, selain buku ini, ada? Yang tadi Merdeka. Oh, Merdeka, nanti gue insetin deh. Ada Kalau ini. Mas Mato kayak SM apa? Saya SM tadi kan sempat nanya kenal Mato dari mana ya? Iya. Ya, karena saya sempat baca satu komik. Apa? S satu SR6. 1 SM. Bukan yang di LS Media ya itu ya, kayak. Koloni Oh, koloni ya. Yang kelas itu, yang kelas beranda. Iya, kelas berandalan. kelas biru Pak. Wis, gokil lo. Gokil, Anda adalah seorang fanboy sejati. Dia fansnya Mas Okto. Oh gitu. Tadi udah ngemis-ngemis dia. Oh iya, nanti dia masuk nanti. Jangan ntar masuk mual-mual. Gak boleh. Oh, gak boleh. Boleh lah. Bagus. Boleh lah dia nanya satu
pertanyaan. Kan dia mengidolakan iya, sekali. Oh, boleh. Boleh lah. 5 menit sebelum tayang, koplah kita nggak bisa bongkar. Nggak bisa kulik ya? Nggak bisa kulik. Iya. Tapi kita ngomongin yang buku. Oh, satu mas. Apa? Pembagian profit share-nya sama artis. Boleh kali ya. Boleh kali ya. boleh. Kita bagi 2. Oh, mantap. Iya, semuanya juga bagi 2, Mas. Bener. Persentasenya 50-50. Heeh. 40-50? Iya. Oh. Tapi dia kan masuk sampai storyboard sampai toning. Oh iya. Toning. Tony Mato. Oh, toning nato. Jadi Mas Okto dari skrip sampai Untuk storyboard. royalti segitu. Untuk royalti kita bagi 2. Oh, sistemnya royalti ya? sistemnya royalti. Ini gue pengen nunjukin nih sih sebenarnya, cuma nggak ada ininya, overheadnya. Ini interior dari 5 menit sebelum tayang buku ketiga. Ini interiornya ya. Tomato. Oke. Tapi gambarnya parah sih, keren banget ya. Ya emang keren. Itu kadang makanya gue sebel kalau ada yang bilang komik Indonesia nggak ada yang ceritanya bagus gitu. Belum baca gitu loh, 5 menit sebelum tayang. Orang kayaknya orang yang ngomong gak suka ke komik, gue jadi ini deh, gaya komik Jepang. Tapi ini kan realis. Realis ya. Iya. Gue nggak ngelihat ini Jepang manga nggak kelihatan. Boleh di spill nggak sih ceritanya tentang apaan? Boleh dong. Spill dong ceritanya tentang apaan sih kalau 5 menit sebelum tayang. di sini. Wih. Nggak, intinya tentang lika-liku di balik kehidupan televisi lah. Kan nggak mungkin lu 55-nya. Judulnya itu kan udah mencerminkan kan mas. 5 menit sebelum tayang. Apa yang terjadi di Dibalik sebuah siaran news karena ini menarik banget karena si kreator atau penulisnya. memang pernah berkecimpung di dunia itu gitu ya. Nah, kalau Mas Seta ngomik tentang pernah berkecimpung di Transmart, gak seru. Saya dulu di Oh, belum tentu, tergantung yang nulis mas. Bisa jadi seru loh. desain grafis di bagian gudang. Oh, seru banget. Bisa jadi seru. Iya, bisa jadi. Atau Mas Amir Malik? Kenapa anak gue muncul di sini? Atau Mas Amir Malik tentang dunia online. Gak apa-apa. Ini Hoi. anak-anaknya Mas Har. Tapi ini episode kita kalau di Kalibrasi Komik nggak pernah ada yang dipotong. kita nggak ada yang pernah dipotong. Kecuali di beat ya. Di beat ya kita nggak ada yang pernah dipotong. Gue mau nanya satu lagi ya ke Mas Okto sebelum kita menyambung tulisan. Oh, kita kasih kesempatan dulu dong pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir ya. Tapi gue pengen nanya Mas Okto, pasti ada harapan kan lu sebagai penulis tentang komik Indonesia, tentang elunya sendiri. Sebenarnya gue pengen nanya, apa sih yang belum lu lakuin sebagai kreator komik? Maksudnya lu pengen ngapain lagi sih? Lu udah nulis nih, udah ada komik, Udah ke dunia TV. udah ke dunia TV, dan tulisan lu komik lu tentang dunia TV. Yang belum lu lakuin dalam hal penulisan komik, dalam komik apaan sih? Mimpi lo. Dunia komik. Apa ya? Aku juga bingung sih mau jawabnya apaan. TV mungkin, film, TV series. IP, karya lu di IP kan? Dianimasiin paling. Padahal ini lebih menurut gua kalau Iya. sebelum tayang bukan animasi ya. Iya, live action lebih asik ya. Action, TV series kayak. TV series. Soalnya udah pernah ngeliat The East, Iya. East-nya dari Net. Iya sih udah ada di. Maksudnya ini yang paling relate dengan relate banget bisa dibuat ya gayanya The Live East. action. Kalau animasi waktu itu gua nonton animasi yang agak lama di Net itu, aduh kemarin itu loh Kumata loh, karyanya Kumata tuh, aduh lupa gua di Net, kayak tentang orang-orang di orang-orang di pemukiman rumah susun. Itu agak berat juga kalau animasi ya, tapi kalau gua ngeliat ini visible banget. Ya parah sih, visible banget sih. Memungkinkan sekali untuk bikin live actionnya, juga nggak terlalu banyak special effect kan. Kita belum baca, siapa tahu ada ledakan di Sarina. Ya kan? Ya kan, kita nggak tahu kan, siapa tahu Iya. buku 3 tentang. Tetap bisa dong. Oh, tetap bisa ya? Practical effect kan bisa Oh, kalau bisa. ada. Kita undang Mas. Oh, aku mau tanya satu. Apa?
Mas, sebagai penulis nih, saran-sarannya boleh nggak untuk teman-teman penulis lain yang berusaha mencari artis, apa sih yang perlu dilakukan? Partner artis ya? Anjing. Susah loh ini Mas. Susah. Iya, Karena jarang orang mau dibohongin. Mas. iya. Mesti kasih tips yang gimana sih caranya bisa dapat teman artis gitu loh. Tanpa, misalnya kita nggak punya modal ya. Kebanyakan yang terjadi sekarang itu kan, gue mau gambarin cerita lu tapi lu bayar sekian halaman. Itu cara paling praktis. Itu cara yang paling praktis lah. Cara selain itu, Cara selain itu gue nggak punya duit nih bos. Lu nggak punya duit. Kita lagi ngerintis nih. Iya, lagi Saya ngerintis. sebagai penulis lagi ngerintis. Kalau masih taruhlah masih sekolah, iya. ya cari teman sekolah. Itu paling memungkinkan. Paling memungkinkan Kayak gua iya. sama Seta kan kita teman kuliah. Kayak bakuman ya. Kalau si Dominic Iya. waktu itu gimana? Sama ya? Dominic, oh dia nyari. Iya nyari Paling gampang temen ya. teman sekolah ya. Oh kayak ngeband ya? Maksudnya temen sekolah aja, temen sekolah. Oke. Teman satu circle lah, gak harus sekolah. Mungkin teman satu circle. Kalau sekolah mungkin udah lebih deket mas. Iya. Lebih Ya, kayak- dekat. Intinya kayak kalau kayak gua kan teman kuliah gitu aja. Susah mas ngebohongin orang. Susah loh tanya sama Mas Okto tuh. Jawabnya susah. Ini mas, aku ada satu cerita nih. Iya. Aku lupa yang ceritain Mas Okto apa Mas Seta. Iya. Jadi ini pernah cerita, gue nggak tahu lu yang cerita apa Mas Seta. Dia bilang gini, orang-orang suka tertukar. Yang dikira Mas Okto Baringbing ini kan orang Batak ya. Yang dikira orang Batak adalah Seta. Karena lebih meledak-ledak. Yang dikira orang Jawa beliau. Gue nggak tahu nih yang cerita Seta apa lu. Pernah ada yang cerita kayak gitu? Jelas bukan. Ini pasti cerita Mas Seta nih. Ini Batak yang agak lain ya. Iya. Agak lain. Pernah cerita kayak gue pernah denger, apa pernah cerita sama gue bener-bener real. Berarti Mas Seta tuh pernah cerita. Karena ini unik banget, suka ketukar. Sini ya. Nah, ini ada Evangelia. Emang lu temenan di Facebook sama dia? Kagak, dia mengidolakan aja. Temen aja. Temenan. Dia juga tahu. Gak tahu. Lu semuanya diidolain lu. Enggak, saya baca dari 5 menit tayang juga, terus ngikutin Galomen, terus ngikutin Bima. Oh iya. Dia Galomen. 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 Kita foto bareng. Iya. Faktor Reon. Dia cosplay. Dia pakai cosplay Galomen ya, pakai Galomen. Dia pernah cosplay Galomen Lu terus gak penting lu, dia gak inget makanya. Enggak kan banyak tuh ribuan. Gua bela. Banyak. Lu udah belain. Iya, Lu iya. belain. Lu kan Udah temen tahu. gua. Iya. Ya di zamannya pas lagi populernya Galomen banyak banget sih. Banyak. Dia pernah, gue pernah lihat, gue lupa di event apa. Ini. Yang lu tuh rambut lu Basah. basah semua. Pernah inget gue ngobrol, lu kenapa kok basah semua? Pakai baju Galomen. Iya, tapi waktu itu lepas Kamu helm. tamat gak Mas? Nah, sebetulnya udah selesai. Udah Tinggal selesai. nunggu terbitnya aja. Oh belum, yang Gantung. tamatnya belum diterbitkan. Nggak, buat saya udah ngerjain sampai selesai. Gantung Galomen. Tapi kan lu pernah sempet satu buku judul sendiri Galomen kan, bukan sama Reon kan? Iya. Reon terus kali. Enggak, maksudnya kan Reon ada kompilasi nih. Lu sempet terbit. Itu Mareon. Iya. Oh, nggak pernah dia judul sendiri ya? Enggak. Pertanyaan terakhir, satu. Kesan, pernah nggak dengar kesan orang yang baca 5 menit terus tergugah gitu? Wah, ternyata setelah orang baca 5 menit sebelum tayang hidupnya berubah apa-apa gitu. Gimana? Apa pernah nggak nemu? Sempat bikin stripnya sih di Facebook. Ada yang datang di popcorn. Ya mas, habis baca saya langsung resign. Lu salah nanya ya? Ini kan mempengaruh. Gue nggak tahu dia bener apa nggak. Yang dia sih ngomong gitu ya. Enggak, dia nanya ada yang terbuka. Lu nggak denger kata-katanya dia? Kan dia tergugah. Tergugah jadi terimpus. Loh, resign itu belum tentu jadi lebih jelek loh. Oh iya. Bisa, Ini bisa. masih ada sambungannya kan. Maaf. Bisa kan? Oh, gue berusaha normal nih sekarang sih. Kalau SpongeBob itu pernah ada satu edisi dia jadi bulat, Pak. Iya. sorry. Iya juga ya kan. Mohon Iya, maaf. Deh. Wahai yang tergugah sama karyanya Mas Padahal Okto. saya kan nggak ngajarin resign sebetulnya. Iya. Maaf Dia ya. nggak jadi resign juga, tapi ya saya resign. Dia resign karena udah dapat warisan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu atau memang ada yang lebih baik kan kita. Maaf ya. Ya makanya gitu. Terus saya mau lihat. Yang pertama. Yang pertama. Oh, lu ada yang mau di Pertanyaan dua ini berarti.
Ini yang pertama. Ini yang pertama. Fontnya Yang jelek itu yang ya. Kan sama aja yang lu buka. enggak beda. Itu fontnya beda. Wes fontnya beda, dia tahu fontnya beda. Anjir. Lu bener-bener Itu fontnya beda. fontnya beda cuy. Lu nggak usah dia Dia tahu. Metallica pernah adu kuis sama fannya, yang menang fannya. Nah, ini Lafayette. Itu beda sama itu. Lafayette, dia tahu Lafayette. Itu yang ngerjain fontnya Mas Okto atau Enggak. Kalau ininya Mako. Oh Mako. Kalau ini Mako. Ya Mako.com. Mako, bukan Ya. Mako. 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 Iya, diterima Mako. Ya pokoknya tim Mako lah. Kalau ini tim MNC. Oh, yang Final touch-nya kan jadi type-nya ya. ya, tapi awalnya gue yang ngetik. Yang ngetik. Oh. Cuman kan kalau diganti font, ganti edit tulisan udah editor MNC waktu itu. Oke. Cosmic dan MNC. Ya udah, balik lagi. Lu mau ngeledekin dia pakai Lafayette deh. Enggak. Enggak kan lihat perkembangan zaman sekarang jadi populernya Lafayette. Oh ya, bukan pajangan nih kita. Dan bukan sponsor. Kan sponsor ya, belum ada product placement. Ada produk placement. Oke, kita Ya. Oh, minta meneruskan dong. meneruskan, tapi nih Udah. plastiknya gua kagak bawa gunting lagi. Biasa lu bawa gunting. Kagak, gua lagi kagak. Ya udah diterusin aja deh. Ntar dulu nih. Ini ntar aja berarti. Iya, ntar aja. Udah entar aja. Oke, kita teruskan. Iya. Jadi di setiap ending episode Kalibrasi komik. kalibrasi komik yang ada bintang tamunya, Iya. kita disuruh meneruskan. Nih dia pakai hebat nih, dia pakai baju kemarin. Gue sih udah gue cuci. Jangan jadi komikus, tapi ada titik-titik ya. Ada titik 3. Oh, istilahnya apa itu? Kalau penulis pasti tahu dong. Tanda titik 3 ini disebutnya apa? Ada namanya nggak sih? Emang ada Ada. namanya? Ada dong. Ada, ntar gue cari. Gue juga ngerasa ada Harusnya namanya. Di bahasa Inggris ada namanya. Ada namanya. Gue aja nggak tahu. Ada. Ada namanya. Ada. Kalau suka ngasih titik-titik cuma Eh. nggak tahu. Enggak, tanda titik 3 itu ada namanya. Soalnya kalau di Word lo nambahin titik 3, pas lo spasi, dia rapat gini, ceret. Ada Enggak, namanya. ada namanya tuh pasti. Nanti sobat dan sohib kalibrasi komik boleh tulis ini. Di kolom komen ya. Apa sih namanya? Tanda titik 3 ini? Nah, kalau untuk Mas Okto, tolong disambungkan. Maksudnya gimana? Jangan jadi komikus kalau nggak bisa gambar. Contoh. Nah, boleh nih Mas Okto lanjutkan. Jangan jadi komikus. Nah, kalau Nggak harus kalau sih. nggak harus kalau. Iya, coba mulai dari awal lagi deh. Saya bingung mau jawabnya apa. Jawabannya paling sering nih. Saya bingung mau jawab apa. Mas itu Tamam. Oh. Tamam waktu itu bingung Iya. juga. Apa ya? Apa ya? Akhirnya tamu jawab apa? Ada jawab. Ada juga. jawab. Harus nonton berarti. Berarti. Udah nonton sih kemarin belum sampai habis. Jangan. Apa ya? Ini paling lama di rekor. Rekor nih. Waduh, mataharinya udah mau terbenam nih, Mas. Udah? Udah atau jangan jadi komikus kayak kita biasa. Tapi kita nggak boleh kalau bintang tamu. Iya. Jangan jadi komikus kalau Saya bingung. Serius saya bingung. atau mau kita aja kayak closing. Kita aja. Apa maksudnya gayanya sama kita? Jangan jadi komikus. Kasih contoh deh, kasih contoh. Jangan jadi komikus kalau tidak konsisten. Jangan jadi komikus kalau tidak berkomitmen. Konsisten dan komitmen paling sering. Iya, Ya, paling sering. Sempet kepikiran kayak gitu juga sih. Paling sering. Jangan jadi komikus pemalas. Iya, boleh tuh. Jangan jadi komikus pemalas. Ya, jadi ini mungkin curahan hati seorang Okto. Iya. Mungkin teman-temannya Gue teringat seseorang yang sering ngomong pemalas nih. Kalau enggak bisa juga loh sebenarnya. Jangan jadi komikus
yang takut resign. Iya. serem. Serem ya, dia. Tapi membuktikan, Mas. Apa? Tapi membuktikan semua ada stepnya. Tadi Mas Iya. bilang, Mas Effendi bilang, Mas Okto juga udah bilang, resign itu kan bukan hal yang bukan hal Iya. yang buruk, bukan. Masih ada step selanjutnya, kan? Dari 4 orang di sini bilang buruk, gua doang. Iya kan? Udah pasti gua salah, ya kan? Tapi kita walaupun Mas Okto bilang jangan jadi komikus pemalas, tapi kita selalu ngingetin ya Iya. kepada para sobat sama sohib untuk jangan jadi komikus.